Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Seperti biasanya sebelum kita melakukan aktivitas kita, marilah kita bersama-sama merenungkan dari sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan di pagi hari ini saya ambil dari Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-31. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tema kita di pagi hari ini adalah bersama Tuhan kita pasti menang. Saya akan menyampaikan sebuah ilustrasi kepada kita seorang pemuda yang sangat kaya raya. Seorang pemuda yang kaya raya tinggal di sebuah rumah yang sangat besar dengan kamar yang cukup banyak. Suatu hari pemuda tersebut memutuskan untuk mengundang Tuhan datang dan tinggal bersamanya di rumah itu. Ketika Tuhan datang, pemuda ini menawarkan kepadanya kamar yang terbaik di dalam rumah itu. Katanya, "Yesus, kamar ini milikmu. Tinggallah selama engkau mau dan lakukan apa yang engkau mau lakukan di dalam kamar ini. Ingat, ini adalah kamarmu." Malam harinya ketika pemuda tersebut sudah bersiap untuk istirahat, terdengar bunyi ketukan yang sangat keras di pintu depan. Mendengar ketukan itu, pemuda tersebut turun untuk membukakan pintu. Ketika dia membuka pintu, dia melihat bahwa iblis telah mengirim 3 roh jahat untuk menyerangnya. Dia dengan cepat menutup pintu. Tetapi salah satu roh jahat mengganjal pintu itu dengan kakinya. Beberapa saat kemudian, setelah bertarung dengan sekuat tenaga, pemuda tersebut berhasil menutup dan mengunci pintu, kemudian kembali ke kamarnya dalam keadaan sangat lelah. Bayangkan, pikir pemuda itu, Yesus ada di atas, tidur dalam ruangan yang terbaik, sedangkan saya bertarung melawan roh-roh jahat di bawah. Mungkin dia tidak mendengar. Pemuda itu kembali tidur, tetapi sebentar saja di malam itu. Keesokan harinya, segala sesuatunya berjalan dengan normal. Karena merasa sangat lelah, pemuda tersebut tidur agak awal pada malam harinya. Sekitar tengah malam terdengar ada yang menggedor-gedor pintu depan, seolah-olah akan mendobrak pintu. Pemuda tersebut menuruni tangga lagi dan membuka pintu serta menjumpai roh jahat dalam jumlah yang sangat besar berusaha masuk ke dalam rumahnya yang indah. Selama lebih dari 3 jam pemuda ini bertarung melawan mereka dan akhirnya membuat mereka mundur cukup untuk menutup pintu. Pemuda ini sangat kehabisan tenaga. Dia sama sekali tidak mengerti mengapa Tuhan tidak datang untuk menolongnya. Mengapa dia membiarkan aku bertarung seorang diri? Dengan gundanya, dia berjalan ke sofa dan tidur dengan tidak nyaman. Keesokan paginya, dia memutuskan untuk bertanya kepada Tuhan mengenai segala sesuatu yang terjadi pada 2 malam tersebut. Perlahan dia berjalan ke kamar tidur yang sangat indah di mana Yesus ia tempatkan. "Yesus," panggilnya sambil mengetuk pintu. "Tuhan, aku tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Selama 2 malam ini saya harus bertarung membuat si jahat pergi dari pintu rumahku, sementara engkau tidur di sini. Tidakkah engkau memperhatikanku? Bukankah aku telah membiarkan kepadamu ruangan yang terbaik di dalam rumah ini?" Pemuda tersebut melihat Yesus menitikkan air mata, tetapi dia meneruskan, "Aku tidak mengerti. Aku berpikir bahwa jika aku mengundangmu untuk tinggal bersamaku, engkau akan menjagaku. Dan aku berikan kepadamu kamar yang terbaik dalam rumahku. Apalagi yang harus kuperbuat?" "Anakku yang kukasihi," Yesus berkata dengan sangat lembut, "Aku sungguh-sungguh mengasihi engkau dan sangat memperhatikanmu. Aku melindungi apa yang engkau berikan kepadaku untuk kujaga. Tetapi ketika engkau mengundangku untuk datang dan tinggal di sini, engkau membawaku ke kamar yang indah ini
dan menutup pintu di bagian-bagian lain dari rumah ini. Aku menjadi Tuhan atas kamar ini, dan tidak ada roh jahat yang bisa masuk kemari. Oh Tuhanku, ampuni aku. Ambillah seluruh rumahku, semuanya milik-Mu. Aku menyesal tidak menyerahkan kepadamu seluruhnya. Aku ingin Engkau mengatur semuanya. Sambil berkata demikian, dia membuka pintu kamar itu dan berlutut di kaki Yesus. Tuhan, ampuni aku, karena aku hanya memikirkan diriku sendiri. Yesus tersenyum dan berkata bahwa dia telah mengampuni pemuda itu, dan dia akan mengatur segala sesuatu mulai saat ini. Malam itu, ketika si pemuda bersikap untuk tidur, dia berpikir, aku ingin tahu apakah roh-roh jahat itu akan kembali. Aku akan menghadapi mereka setiap malam. Tapi dia tahu bahwa Yesus akan membereskan semuanya sejak saat itu. Sekitar tengah malam, terdengar suara menggedor-gedor pintu yang sangat menakutkan. Si pemuda keluar dari kamarnya dan melihat Yesus menuruni tangga. Dia menyaksikan dengan penuh kekaguman ketika Yesus membuka pintu. Tanpa merasa takut, setan berdiri di muka pintu meminta untuk masuk. Apa yang engkau inginkan? Tanya Tuhan. Si iblis menunduk di hadapan Tuhan. Maaf, tampaknya saya salah alamat. Dengan perkataan tersebut, iblis dan pasukannya pergi menjauh. Saudara pendengar yang kasih Tuhan, pesan yang disampaikan pagi ini kepada kita melalui firman Tuhan dan ilustrasi di atas adalah satu: mempercayakan hidup kepada Tuhan. Kita tidak hanya percaya, tetapi dibutuhkan mempercayakan hidup kepada Tuhan. Ketika kita mempercayakan hidup ini seluruhnya kepada Tuhan, ketahuilah bahwa engkau sedang dibawa oleh Tuhan untuk menyaksikan kebesarannya. Perjalanan orang percaya ada banyak persoalan yang akan dihadapi. Seakan-akan kita tidak dapat lagi untuk berbuat apa-apa. Namun disitulah kita akan melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak ada air mata atau pergumulan. Orang yang tekun bukan berarti tidak mengalami keadaan yang sukar. Namun semuanya itu hanya untuk memproses supaya kita memiliki kedewasaan iman. Percayakanlah hidupmu kepada Tuhan. Yang kedua, jangan takut. Tuhan beserta kita. Menjalani kehidupan ini tanpa disadari, seringkali kita menjadi khawatir. Kita menjadi cemas, kita menjadi takut saat kita diperhadapkan kepada persoalan hidup yang kita hadapi. Ini yang sering terjadi dalam kehidupan orang percaya. Oleh sebab itu, dalam menghadapi persoalan hidup, janganlah memandang pada apapun persoalan hidup yang sedang kita hadapi saat ini. Karena saat kita memandang kepada persoalan tersebut, maka kita akan takut. Dan mata hati kita akan ditutupi oleh besarnya persoalan itu. Sehingga kita tidak dapat lagi melihat bahwa sesungguhnya apapun persoalan yang kita hadapi, tetap ada jalan keluarnya. Dalam menghadapi persoalan hidup ini, ubahlah cara pandang kita, berdiri teguh di atas kebenaran janji firman Tuhan. Saat persoalan itu datang, arahkanlah pandangan kita kepada Allah di dalam Kristus Yesus, karena Dia adalah satu-satunya penolong yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Jangan takut, Tuhan beserta kita. Immanuel. Amin. Mari tundukkan kepala dan saya berdoa bagi saudara. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami bersyukur atas sapaan firman-Mu di pagi ini yang mengajarkan bahwa bersama Tuhan kami pasti menang dalam setiap persoalan pergumulan yang kami hadapi. Ketika kami mempercayakan hidup kami kepada Tuhan dan tidak akan ketakutan, karena Engkau adalah Immanuel, Tuhan yang selalu beserta kami. Ampuni ya Bapa, jika selama ini kami hanya sebatas percaya kepadamu dan tidak mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam kuasa-Mu, dan juga sering meragukan penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Mulai sekarang
kami mau mempercayakan seluruh hidup ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami, sehingga melalui kehidupan kami nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Dan hamba juga berdoa bagi setiap pendengar dalam mereka melaksanakan aktivitas sepanjang hari ini, baik yang bekerja maupun yang di rumah, dijauhkan dari mara bahaya, sakit penyakit. Berkati keluarga dan pekerjaan usaha mereka. Yang sakit disembuhkan dan yang lemah dikuatkan. Dan biar melalui kehidupan mereka nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Demi anakmu Yesus Kristus, berikanlah belas kasihan-Mu ya Bapa. Amin. Dan jikalau saudara diberkati, ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan dengan meng-share renungan ini kepada keluarga, sahabat, atau di grup-grup WA saudara, agar mereka juga diberkati melalui renungan firman Tuhan. Dan jika membutuhkan dukungan doa, hubungan kami di telepon atau di WA nomor 0812 1402 8222. Saya bersama dengan tim pelayan, kami siap mendoakan saudara. Saya, Pendeta Ellison Lasse, mengucapkan selamat pagi, tetap semangat, maju terus dalam Tuhan, dan Tuhan memberkati. Amin.